Balik lagi aku Juwita dan ini adalah segmen maybe self talk or solo talk di mana aku mungkin membahas topik-topik yang sedang aku pikirin. Sebenarnya nggak ada topik khusus ya sekarang, cuman aku akan menceritakan apa yang lagi aku rasain aja karena kayaknya mungkin banyak orang-orang di luar sana yang juga sedang merasakan hal yang aku rasakan sekarang. Jadi, siapa di sini yang kehidupannya sekarang cuman bangun pagi, siap-siap berangkat kerja, terus malam jalan pulang, pulang sampai rumah cuman beres-beres makan, terus udah scroll HP sampai ketiduran. Siapa yang kayak gitu juga? Sebenarnya uh, mungkin mungkin banyak ya orang-orang yang ngerasain kayak aku juga karena aku mungkin udah 2 tahun ya stay di company yang sama dengan pekerjaan yang itu aja. Tapi awalnya tuh aku masih bisa kayak aku masih mau nonton drakor, aku masih mau mm, mungkin keluar sama teman, ketemuan dekat di tengah-tengah gitu-gitu, aku masih open. Cuman akhir-akhir ini, udah beberapa bulan ini aku tuh bahkan di weekend pun aku nggak punya energi buat ketemu sama orang lain. Jadi aku di weekend cuman ya udah di kosan aja mungkin baca buku. Bahkan aku nonton pun sekarang udah nggak excited. Walaupun drakor-drakor banyak yang bagus sekarang, cuman aku nggak tahu. Tapi semua energi aku tuh kayak terserap gitu di kantor. Jadi aku udah nggak punya energi lagi di luar kantor. Aku nggak tahu itu kenapa sih. Cuman setelah aku cari tahu, kemungkinan besar aku tuh sedang burn out. Jadi eh, aku sedang di fase burnout, di mana setelah aku cari tahu ternyata burnout itu lack of time management atau apa ya bahasa Indonesianya, kurang bisa oh bukan, aku cari tahu burnout itu ternyata sumber utama masalahnya itu lack of time management karena salah satunya tuh dia terjadi karena kita nggak bisa ngebedain waktu di mana ini waktu kerja, ini waktu di rumah untuk istirahat dan lain-lain itu kita nggak bisa. Jadi makanya terjadi burnout ini. Mungkin karena kerjaan aku kadang aku bawa ke rumah juga sih, aku bawa ke rumah dan aku masih lanjut kerjaan di rumah. Ya sebenarnya aku nggak pengen sih, cuman karena deadline ya, jadi kayak mau gimana lagi harus tetap dikerjain. Jadi aku tuh juga bahkan tadinya tuh aku masih journaling tiap malam dan lain-lain. Itu bahkan aku sekarang udah 2 bulanan itu udah nggak pernah journaling lagi di malam-malam pas mau tidur itu udah nggak pernah lagi. Kayak aku pulang ke rumah tuh cuman abis makan udah aku nggak punya energi apa-apa. Aku cuman dengerin podcast apapun yang ada di YouTube yang lewat di timeline aku dan udah ketiduran aja. Jadi kayak aku merasa kok hidup aku semuanya tersedot di pekerjaan ini gitu. Jadi kayak dan bahkan pagi pun aku nggak merasa fresh gitu loh. Walaupun aku udah mencoba makan yang lebih sehat, udah mencoba olahraga dan lain-lain bergerak, tapi aku masih nggak bisa apa ya? Aku nggak bisa kontrol energi aku gitu loh. Jadi kayak aku selalu capek di luar kantor. Tapi masalahnya juga aku juga sebenarnya punya freelance ya. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya karena aku pasti kalau ngerjain freelance itu di luar jam kantor dan mungkin otak aku nganggepnya oh ya udah walaupun di rumah tapi aku masih kerja gitu loh. Jadi otak aku mikirnya ini belum waktu istirahat yang gitu-gitulah. Nah, sekarang aku merasa nggak punya waktu sama sekali karena ya itu tadi karena waktu-waktu aku dipakainya di kantor abis dan aku juga sekarang udah mulai kurang nyaman dengan lingkungan kantor, jadi mungkin itu salah satu triggernya ya. Salah satu trigger kenapa aku burnout juga. Aku pikir tuh, ya itu setelah aku cari tahu emang masalahnya karena aku kurang bisa manage waktu dengan bijak. Jadi aku biasanya kalau ada freelance tuh aku ngerjain sampai jam 10 jam 11 abis itu aku langsung tidur aku kayak aku tapi juga nggak punya energi buat kayak baca nonton drama journaling gitu-gitu aku juga nggak punya energinya jadi aku malah ya udah cuman dengar podcast sambil rebahan sampai ketiduran dan masalahnya juga aku nggak bisa udah berapa bulan ini aku nggak bisa tidur di bawah jam 12 jadi kayak aku selalu tidur jam 1 jam 2 terus bangun jam 7 jam 8 aku masuk jam 9 dan kantor aku 15 menit dari sini naik motor jadi ya begitu hidup aku kayak isinya cuma kerja doang aku nggak menikmati aku nggak mencoba mencapai hal-hal lain melakukan hal-hal lain jadi aku mikirnya kayaknya udah nggak sehat deh
lingkungan kerja ini, pola hidup kayak gini, aku udah coba memperbaiki, tapi kayaknya emang setelah aku cari-cari tahu dan ngobrol sama AI juga ya, kayaknya emang better buat aku mungkin mencoba kerja di company baru. Jadi emang ya aku sekarang mempersiapkan si exit plan ini sebenarnya. Ini juga si konten ini salah satu usaha aku untuk keluar dan mencari opportunity yang lebih baik daripada yang aku punya sekarang. Terus uh, aku juga mikir karena pas ngobrol sama AI itu aku dikasih saran buat coba dipisahin nih waktu-waktunya, dipisahin waktu buat kerja kapan, waktu buat sampingan kapan gitu-gitu, buat istirahat juga. Cuman mungkin emang karena keterbatasan skill kali ya, jadi kayak aku masih struggle buat bagi waktu ini. Jadi ya udah aku sekarang sedang mencoba waktunya lebih distruktur lagi. Jadi daripada aku menyalahkan diri sendiri buat kayak kok aku waktunya habis mulu sih karena tadinya aku gitu kan. Terus sekarang aku lebih kayak gimana ya caranya biar semua agenda harian ini tercapai gitu. Jadi aku sekarang mulai coba kayak setiap hari minimal bergerak lah 10-15 menit. Biasanya aku jalan kaki pagi-pagi pas baru bangun. Terus bangun aku juga lagi mengusahakan bangun nggak semepet itu. Karena kan tadi aku masuk jam 9, tapi aku kadang baru bangun jam 8 itu pas bangun tuh panik dan aku nggak sempet beresin kasur, nggak sempet ngapa-ngapain, cuman bangun langsung siap-siap berangkat gitu. Aku sekarang lagi mencoba buat ada bergerak 15 menit, 10 menit tiap hari dengan jalan kaki. Terus aku sedang mencoba juga tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Karena kalau bangunnya nggak mepet sih menurut aku kayak pagi tuh masih bisa ngapa-ngapain gitu loh, masih bisa masak, masih bisa mungkin olahraga yang agak lama atau baca buku atau ngapain gitu, melakukan hal-hal yang kita pengen. Terus aku selain ah selain selain mulai mencoba ngatur waktu dan bergerak harian, aku juga sedang mencoba untuk kayak mulai aja dulu. Karena tadinya kan aku mikir kalau mau baca buku kayak aduh lama banget baca buku atau kayak mau journaling ya udah aduh lama banget journaling. Itu kayak aku sedang mencoba kayak journaling menurut aku beban karena mungkin kita mengeluarkan emosi tuh mikir ya. Dan mungkin aku merasa beratnya karena aku harus mikir. Jadi aku sekarang mencoba kayak ya udah journaling cuman ya udah satu kalimat aja cukup. Terus aku juga mencoba yaitu mencoba sekarang sih yang paling aku prioritasin tuh nyoba journaling, baca buku dan pokoknya setiap hari bergerak gitu. Walaupun 5 menit kadang aku kayak cuman jalan cuma 5 menit itu kan nggak ngefek sebenarnya, cuman aku sedang berusaha buat ya udah biar otak aku mikir kayak oh ternyata jalan tuh bentar kok, ternyata journaling tuh bentar kok nggak nyampe 2 menit, ternyata baca tuh kalau cuma baca satu halaman juga ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku sedang mengusahakan kayak ya udah aku nggak maksa diri aku buat melakukan hal-hal positif, tapi ya udah dicicil aja semampunya. Sekarang tuh aku baru kayak baca buku baru cuma 2 halaman udah, terus kayak jalan kaki pagi-pagi kalau sempatnya cuma 2 menit pun aku cuma jalan cuma 2 menit, kayak setelah dipikir-pikir 2 menit itu kita bisa melakukan melakukan banyak hal loh, kayak kita bahkan bisa minum susu 2 menit cukup, jurnal satu kalimat sehari cukup, hmm, jalan pun 2 menit bisa, jalan kaki 2 menit bisa, terus kayak beresin kasur 2 menit tuh cukup. Jadi kayak aku sekarang sedang membiasakan diri aku buat nggak harus semuanya langsung selesai, nggak harus targetnya yang gimana-gimana banget, yang penting aku lakuin apa yang ada di to do list aku, walaupun cuma 2 menit. Tapi kadang lebih sih, maksudnya kayak tadinya aku kayak ya udahlah 2 menit doang aja jalan, udah mepet, tapi ternyata oh bisa kok dapat 5 menit, dapat 8 menit gitu-gitu. Aku sedang membiasakan otak aku untuk nggak apa-apa 2 menit itu juga berharga gitu. Terus aku juga melakukan redesign, bukan redesign namanya, aku mencoba replanning my year karena aku mikirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa di luar kontrol kita gitu. Misalnya kayak aku sekarang mungkin merasa nggak cocok dengan
company aku sekarang. Aku nggak bisa tuh expect kayak, oh orang-orang di kantor harus jadi lebih baik ke aku, lebih baik ke teman-teman kantor. Teman-teman kantor juga harus harus apa kayak kerjasamanya lebih baik lagi, itu nggak bisa. Aku nggak bisa mengontrol orang-orang itu. Jadi yang bisa aku kontrol adalah yang penting kinerja aku tetap bagus, nggak mendelay pekerjaan orang lain. Tapi aku juga menyiapkan nih plan buat aku sendiri. Karena kan kalau kita kerja corporate ya, kerja di kantor itu ada target-target buat kita. Itu kan sebenarnya bukan target kita, itu kan target company. Company mau sekian close, company mau project ini gimana, project itu gimana gitu. Itu tuh bukan target kita guys, itu target company. Jadi yang penting kita bekerja sesuai sesuai target, sesuai apa yang udah direncanain kantor, apa yang udah kita rencanain buat si masing-masing project. Tapi kita tetap harus punya plan buat diri kita sendiri. Karena aku juga punya temen yang sebenarnya dia tuh kerja menurut aku overwork ya, karena dia kadang weekend, kadang udah malam tuh dia masih kerja, dia masih nyicil kerjaan, masih kayak balas-balasin chat orang dan lain-lain. Itu dan menurut aku dia overwork dan underpaid, tapi dia fine dengan itu. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, karena kan beda banget. Aku sekarang lagi mencoba buat nge-replanning hidup aku lah. Jadi kayak aku mau coba cari pekerjaan yang mungkin lebih sesuai sama passion aku. Aku juga udah nyiapin tabungan buat resign dan lain-lain. Jadi kayak menurut aku setiap orang tuh perlu punya tujuan masing-masing di luar target kantor ya, di luar rencana kantor. Kita juga perlu rencana buat hidup kita masing-masing. Kita mau bawa hidup kita kemana nih gitu-gitu. Jadi aku kemarin mulai replanning tahun, bukan hidup ya, karena menurut aku kalau ngeplanningnya kayak 5-10 tahun itu tuh kayak kejauhan dan kita nggak bisa mengatur gimana hidup akan berjalan dalam 10 tahun itu. Cuman aku punya goals-goals kecil buat tahun depan aja, buat 2026 yang aku susun menjadi dalam format vision board. Jadi kayak aku bikin list dulu, terus aku aku cari gambar-gambar yang mempresentasikan si goals aku di tahun depan. Karena kayak kalau mikir 5-10 tahun tuh menurut aku kejauhan, tapi kayak kalau setahun cuma 12 bulan ke depan itu kayak kita masih kebayang, oh setahun tuh cuma 12 bulan, oh kita nanti bulan Januari harus ini, bulan Februari harus ini, kayak itu tuh kita nggak merasa goalsnya tuh sejauh itu. Jadi kita bisa menyiapkan dan kayak ya udah kita hidupnya diarahin ke kemana tujuan kita mau kemana, plan yang kita arahin itu kita masih bisa mengarahkan hidup kita gitu guys. Uh, jadi buat mengatasi si burnout ini yaitu aku tadi mencoba mencoba ngatur waktu lebih baik, mencoba kayak ya udah 2 menit tuh matters gitu loh. 2 menit tuh kita bisa ngapa-ngapain, nyapu kosan juga 2 menit cukup. Kosan aku ya karena kecil. Terus mencoba nge-replanning hidup. Jadi aku sedang mencoba 3 hal ini. Jadi kayak ya itu dari replanning ini juga sebenarnya aku udah menyicil-nyicil dari sekarang, kayak yang per 2 menit itu menurut aku buat nyicil kayak biar nanti di bulan Januari aku tuh udah terbiasa buat oh nggak apa-apa aku ngerjain 2 menit juga nggak apa-apa, yang penting to do listnya terus berjalan gitu. Jadi kayak lebih lebih wise terhadap waktu, karena kalau kita nunggu waktu terus kayak nggak ada waktu ya nggak akan ada waktu tuh harus kita bikin. Jadi kayak kalau kamu merasa nggak ada waktu buat olahraga ya dibikin waktunya buat olahraga. Jadi kayak semampunya aja. Aku pun bahkan kadang cuma 2 menit, cuma 3 menit, kayak kalau dilihat juga ngapain sih, emang dapat apa jalan kaki 2 menit, cuman kayak ya udah yang penting kita bergerak dan otak kita menangkap oh jalan tuh nggak seberat itu kok gitu, oh lari pagi tuh nggak seberat itu. Kayak kalau cuma 5 menit kan bener kita nggak berasa banget ya, kayak 5 menit tuh cuman kayak dari kosan ke Indomaret depan balik lagi tuh udah cuma berapa menit doang. Itu kayak buat mentrik dan kayak biar kita habits jelek yang kayak scrolling doang, kayak nggak ngapa-ngapain gitu-gitu, tergantikan sama ya itu habit-habit yang kita coba, yang sedang kita coba gitu. Terus juga oh satu lagi, aku juga sekarang sudah mulai menjalankan, pokoknya aku di kantor aku maksimalin pekerjaan aku bisa selesai secepat mungkin dan aku bisa pulang secepat mungkin. Jadi kayak aku menghindari banget yang namanya overwork, overtime. Aku nggak mau. Jadi kayak di luar jam kerja juga aku sekarang udah nggak mau respon chat grup lagi. Siapapun yang respon akan aku balas besoknya. Karena aku sadar uh, aku mau bekerja sekeras apapun yang akan sukses company-nya. Jadi kayak aku merasa aku nggak mau selamanya di uh,
aku nggak mau hidup aku bergantung di satu company doang. Jadi kayak aku perlu juga memplanning hidup aku sendiri. Jadi kayak aku nggak cuman memplanning project, urusan kantor gitu-gitu, aku juga harus memplanning hidup aku dan membuat hidup aku sebagai project. Bukan hidup sih, membuat satu tahun aku itu sebagai project pribadi. Jadi kayak apapun yang terjadi, aku harus menyelesaikan, meet the target-target yang udah aku setting sendiri. Jadi kayak cuman masalahnya tuh karena kalau target pribadi itu nggak ada yang nanya guys, deadline-nya tuh kita yang setting, kalau telat pun nggak ada yang negor kayak deadline lu udah lewat nih gitu, itu tuh nggak ada masalah sebenarnya. Aku merasa ya sulitnya di sana sih, cuman mari kita lihat nanti gimana jadinya project pribadi aku ini ya. Terus jadi menurut aku 4 itu tadi ya, jadi kayak ngatur waktu lebih baik, coba lakukan hal-hal yang pengen kamu lakukan 2 menit aja, terus replan hidup kamu dan bekerja secukupnya. Jadi kayak ya udah bekerja secukupnya. se Aku dulu pernah dikasih tahu sama senior aku di kantor-kantor sebelumnya ya, kayak kamu dibayar segini ya udah kerjanya segitu, seharga kamu digaji itu. Jadi kayak aku sekarang baru kepikiran lagi kayak oh iya ya, kayak mau segimanapun aku bekerja ya udah yang aku akan digajinya segitu-gitu aja. Jadi kayak menurut aku yang penting kerjaan kamu beres, yang penting kerjaan kamu bagus dan performa kamu nggak turun. Menurut aku nggak harus seintu itu buat kerjaan kok. Jadi kayak kalau kamu ada sesuatu lain yang pengen kamu capai, ya udah kamu setting di goals-goals tahun depan misalnya, atau 6 bulan kemudian. Jadi kayak kamu tuh di luar project kantor, kamu juga punya project kamu sendiri yang mana harus kamu kerjakan gitu. Jadi dari topik yang aku bawain hari ini, menurut kamu, jadi di sini ada nggak yang juga lagi burn out dan kayak mau gimana ya, kok aku nggak punya tenaga lagi di luar kantor gitu-gitu. Coba share kamu gimana caranya biar kayak kamu bangkit lagi gitu, nggak burn out lagi, nggak capek, nggak kecapean berkepanjangan gitu. Siapa tahu aku juga mau coba tips ya. Oke. Terus kalau ada yang mau kritik, saran, dan mungkin ada info-info yang aku kasih tahu salah, boleh taruh di komen ya. Jadi nanti biar aku bisa lebih baik lagi ke depannya. See you.